Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa dengan NPM 2021500497. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, model-model pembelajaran. Pembelajaran kooperatif, pembelajaran komunikasi, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Pengertiannya, model-model pengembangan kurikulum dan prinsip mengembangkan kurikulum. Yang ketiga adalah pengelolaan kelas. Pengertiannya, tujuan pengelolaan kelas dan komponen dan keterampilan pengelolaan kelas. Yang keempat, evaluasi belajar dan pembelajaran. Pengertiannya, tahapan-tahapan evaluasi dan prinsip-prinsip evaluasi dan tujuannya. Model-model pembelajaran. Pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajar. Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu belajar. Tujuan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menciptakan situasi di mana keberhasilan individu bergantung pada keberhasilan kelompok. Kedua, menjadikan teman sebaya sebagai sumber belajar selain guru dan buku. 3. Menjadikan siswa yang lebih mampu sebagai narasumber bagi siswa yang kurang mampu, yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama. 4. Memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar. Perbedaan itu tersebut antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan akademik, dan tingkat sosial. 5. Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti berbagi tugas, aktif bertanya, mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya. Sintak model pembelajaran kooperatif. Sintak model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 fase. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Tahap pertama ini digunakan oleh guru untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyajikan informasi. Guru mempresentasikan informasi kepada siswa secara verbal. Yang ketiga, mengorganisir siswa ke dalam kelompok belajar. Guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang cara membentuk kelompok belajar selama kegiatan mengerjakan tugas kelompok. 5. Evaluasi. Guru menguji pengetahuan siswa terkait berbagi materi pembelajaran yang ditugaskan atau melalui presentasi oleh kelompok masing-masing. 6. Memberikan pengakuan dan penghargaan. Guru memberikan apresiasi terkait apa yang sudah dilakukan siswa secara individu maupun kelompok. Pembelajaran komunikasi. Pengertian komunikasi secara etimologis, komunikasi atau communication berasal dari perkataan Latin yang berarti sama. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Pada hakikatnya, komunikasi dalam konteks tulisan ini adalah pernyataan antar manusia. Adapun yang dinyatakan berupa pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat perantaranya, komunikator, dan diterima oleh komunikan. Pembelajaran berbasis masalah. Pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang dimulai dengan menghadapkan siswa pada masalah nyata atau masalah yang disimulasikan. Pada saat siswa berhadapan dengan masalah tersebut, maka ia akan menyadari bahwa untuk menyelesaikannya, ia akan menggunakan kemampuan berpikir kritisnya, pendekatan sistematiknya, dan diperlukan pengintegrasian informasi dari berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum. Kata kurikulum berasal dari kata bahasa Latin yang berarti jalur pacu. Dan secara tradisional, kurikulum sekolah disajikan seperti ibarat jalan bagi kebanyakan orang. Pengertian kurikulum yakni
kurikulum sebagai program belajar, kurikulum sebagai isi pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar yang direncanakan. Model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan bawahan yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan, termasuk perubahan kurikulum. Model pengembangan kurikulum administratif kita dapat menandai adanya dua kegiatan di dalamnya: menyiapkan seperangkat dokumen kurikulum baru dan menyiapkan instalasi atau implementasi dokumen. Yang kedua, model grassroots. Model ini dikenal juga dengan nama rakyat biasa. Sesuai inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum dari bawah. Model grassroots adalah model bottom up, dari bawah ke atas. Model kurikulum grassroots cenderung berlaku dalam sistem pendidikan yang kurikulumnya bersifat desentralisasi atau memberikan peluang terjadinya desentralisasi sebagian. Model pengembangan kurikulum grassroots dapat mengupayakan pengembangan sebagian komponen kurikulum, dapat sebagai dari keseluruhan komponen, dapat pula dari seluruh komponen kurikulum. Yang ketiga, model Rogers. Rogers menggunakan model pengembangan kurikulum yang disebut model relasi interpersonal Roger. Model relasi interpersonal Roger ini terdiri dari 4 langkah pengembangan kurikulum, yakni pemilihan satu sistem pendidikan sasaran, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru, pengembangan suatu pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas atau unit pelajaran. Prinsip mengembangkan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum: tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dan fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap pengembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara dan mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Arkunto dalam Jamara dan Zain berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar atau membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimis sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif. Yang kedua, menghilangkan hambatan dalam interaksi belajar mengajar. Ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar. 4. Membina dan membimbing sesuai dengan sifat-sifat individunya. Komponen dan keterampilan pengelolaan kelas. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif
dan mengendalikan pelajaran serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan sebagai berikut. Sikap tanggap. Guru harus bersikap tanggap terhadap segala aktivitas belajar dan kegiatan siswa di kelas. Memandang secara seksama ke seluruh sudut ruangan dan kepada seluruh siswa secara bergantian. Gerak mendekati, yaitu guru mendekati siswa yang menimbulkan gangguan atau kepada siswa yang menunjukkan aktivitas belajar dengan baik dan tekun di kelas. B. Membagi perhatian. Pengelolaan kelas yang efektif terjadi bila guru mampu membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Membagi perhatian dapat dilakukan dengan cara visual, yaitu dengan pandangan mata atau gerakan tubuh lainnya. Verbal, yaitu dengan kata-kata. C. Pemusatan perhatian. Kelompok guru mengambil inisiatif dan mempertahankan perhatian siswa dan memberitahukan bahwa ia bekerja sama dengan kelompok atau subkelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru, yaitu memberi tanda, pertanggungjawaban, pengarahan, dan petunjuk yang jelas. Evaluasi belajar dan pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Tahapan-tahapan evaluasi. Yang pertama, penilaian pada tahap awal program. Dilakukan ketika program belum dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kedua, penilaian pada tahap pelaksanaan program. Dilakukan ketika program telah dilaksanakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana sebelumnya. 3. Penilaian pada tahap akhir program. Dilakukan ketika program telah selesai dilaksanakan. Hal ini untuk mereview apakah pencapaian program mampu mengatasi masalah yang ingin diciptakan untuk menilai efisiensi efektivitas terhadap pencapaian program tersebut. Prinsip-prinsip evaluasi dan tujuannya. Prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama ada kontinuitas evaluasi, tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. Yang kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. 3. Adil dan objektif. Dalam pelaksanaan evaluasi, guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Tujuannya yang pertama memberikan masukan dan perencanaan program. Yang kedua memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program. Ketiga memberi masukan untuk modifikasi program. Bila ada salah kata, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.